Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman semuanya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang barang-barang yang najis, atau pada saat ini kita akan mengenal barang-barang yang najis. Keterangan ini saya terjemah dari Kashifatus Sajah Syarhu Safinatin Najah, karangan dari Syekh Nawawi Al-Jawi. Kita lanjutkan ya. Nah, ini sudah berbentuk terjemahnya. Silahkan teman-teman kalau ingin melihat redaksi lengkapnya, aslinya, bisa dilihat di Kashifatus Sajah Syarhu Safinatin Najah, karangan dari Syekh Nawawi Al-Jawi, itu di bab A'yanun Najasah. Kita mengenal barang najis. Sebagaimana telah jamak diketahui bahwa dalam fikih Islam, najis terbagi dalam tiga bagian. Yang pertama mukhaffafah, artinya ringan. Yang kedua mutawassithah, artinya sedang. Dan yang ketiga mughalladah, artinya berat. Klasifikasi ini berdasarkan tingkat kesulitan cara penyuciannya yang bakal diulas secara rinci dalam pembahasan selanjutnya. Nah, barang yang masuk pada kategori najis mughalladah jelas, yakni anjing dan babi, berikut anakan yang dihasilkan dari keduanya. Tak ada yang lain. Anakan yang dihasilkan dari keduanya, baik anjing kawin dengan babi atau anjing kawin dengan kambing, babi kawin dengan sapi dan sebagainya. Pokoknya salah satunya ada di antara unsur anjing dan babinya. Yang termasuk dalam kategori najis mukhaffafah juga telah jelas, yakni air kencing seorang bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan selain air susu ibu. Selainnya tidak ada. Lihat dari karangan Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami, yaitu matannya Kashifatus Sajah yang berupa Safinatun Najah, dicetak di Jeddah Darul Manhaj 2009 halaman 27 sampai 28. Hal ini sebagaimana yang dituturkan oleh Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami dalam kitabnya Safinatun Najah. Redaksinya berbunyi begini: Al-mughalladatu najasatul kalbi wal khinzir wa far'i ahadihima. Jadi najis mughalladah adalah najisnya anjing dan babi serta anakan dari keduanya. Wal mukhaffafatu baulus sabiyil ladzi lam yat'am ghairal laban wa lam yablu al haulain. Sedangkan najis yang ringan mukhaffafah adalah kencingnya anak laki-laki yang tidak makan kecuali susu ibu dan tidak sampai umur 2 tahun. Lalu apa saja barang yang masuk pada kategori najis mutawassithah, pertengahan? Air hujan yang menggenang di halaman depan rumah, air keringat, air ludah dan ingus, air bekas cucian piring kotor, lempung basah yang ada di sawah, kotoran yang ada dalam hidung dan telinga, apakah itu semua termasuk kategori barang najis? Nah, banyak masyarakat yang tidak tahu
dan tidak bisa membedakan mana barang-barang di sekitar mereka yang termasuk najis dan yang tidak najis. Syekh Muhammad Nawawi Banten dalam Kasyifatus Sajah maksudnya ini tulisan ya, menyebutkan ada 20 barang yang termasuk dalam kategori najis mutawassithah, najis yang pertengahan, dan juga mughalladah yang berat. Jadi mutawassithah dan mughalladah ada 20 jenis kategori. Ke-20 barang najis itu adalah yang barang najis adalah air kencing. Termasuk dalam air kencing adalah batu yang keluar dari saluran kencing bila diyakini bahwa batu itu terbentuk dari air kencing yang mengkristal, yang membeku. Air kencing yang membeku. Nah, bila batu itu tidak terbentuk dari air kencing, maka statusnya bukan najis tapi mutanajis. Umpamanya makan batu kok ikut ke kencing, itu namanya kan barang dari luar, bukan barang dari dalam. Bukan yang mengkristal dari dalam. Jadi bila batu itu tidak terbentuk dari air kencing, maka statusnya bukan najis tapi mutanajis, kena najis, berarti bisa disucikan. Barang suci yang terkena najis. Selanjutnya yang termasuk najis adalah air madhi, yakni air yang berwarna kekuningan dan kental yang keluar pada saat bergeraknya syahwat tanpa adanya rasa nikmat. Ketika ada syahwat bergejolak, ini keluar cairan kental kekuning-kuningan, itu namanya madhi kalau tidak disertai dengan rasa nikmat. Meskipun tanpa syahwat yang kuat atau keluar setelah melemahnya syahwat. Ini hanya terjadi pada orang yang sudah baligh. Pada seorang perempuan lebih sering terjadi pada saat terangsang dan bangkit syahwatnya. Jadi pada perempuan sering terjadi pada saat terangsang dan bangkit syahwatnya. Terkadang juga madhi keluar tanpa dirasakan oleh orang yang bersangkutan. Jadi terkadang madhi itu keluar tanpa dirasakan, tanpa terasa oleh orang yang bersangkutan. Selanjutnya, barang najis yang ketiga adalah air wadi. Air wadi itu adalah air putih, keruh dan kental yang keluar setelah buang air kecil atau ketika membawa barang yang berat. Keluar air putih, keruh dan kental. Keluarnya air wadi tidak hanya terjadi pada orang yang sudah baligh saja. Beda dengan madhi, kalau madhi disertai syahwat. Kemudian barang najis yang keempat adalah kotoran yang keluar dari belakang. Kotoran atau tai. Termasuk najis juga kotorannya ikan atau belalang, namun diperbolehkan menggoreng atau menelan ikan kecil yang masih hidup dan dimaafkan kotoran yang masih ada di dalam perutnya. Boleh ya. Ini kalau menurut kitab yang ada karangannya Kiai Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Selanjutnya, barang najis yang nomor 5 adalah anjing. Segala macam jenis anjing adalah najis mughalladah atau berat. Baik anjing yang dilatih untuk berburu ataupun anjing yang difungsikan untuk menjaga rumah. Dan selanjutnya nomor 6 barang yang najis adalah babi. Babi juga termasuk binatang yang najis mughalladah sebagaimana anjing, berarti berat. Nomor 7, anakan silangan anjing atau babi dengan lainnya. Anjing sama babi, anjing dengan
kuda, babi dengan sapi. Nah, itu juga najis anakan silangan. Nomor 8, barang yang najis adalah sperma dari anjing, babi, dan anakan silangan anjing dan babi dengan lainnya. Anakan silangan anjing dan babi dengan lainnya. Kenapa sperma dari anjing ini disebutkan? Karena sperma itu sebenarnya tidak najis kalau berasal dari hayawan yang suci, semacam spermanya kuda, spermanya sapi atau yang lainnya. Sehingga di sini perlu disebut tersendiri. Kemudian yang nomor 9 adalah barang najis yang nomor 9 adalah air luka atau air bisul yang telah berubah rasa, warna, atau baunya. Airnya luka. Air ini najis karena merupakan darah yang telah berubah. Bila tidak ada perubahan pada air ini, tidak berubah rasa, warna, dan bau, maka statusnya tetap suci. Dan yang nomor 10 adalah nanah yang bercampur dengan darah, juga najis. Nomor 11, barang yang najis adalah nanah. Nanah yang murni, nanah putih berarti nanah najis karena merupakan darah yang telah berubah. Kemudian yang nomor 12, barang yang najis adalah air empedu. Sedangkan kantong atau kulit empedunya berstatus mutanajis yang bisa disucikan dan boleh dimakan bila berasal dari hewan yang halal dimakan. Nah, termasuk najis juga bisa atau racunnya ular, kalajengking, dan hewan melata lainnya. Racun, pokoknya racun. Dilanjutkan, yang nomor 13, barang yang najis adalah barang cair. Digarisbawahi barang cair yang memabukkan seperti khamar, arak, dan lainnya. Barang-barang yang memabukkan namun tidak berbentuk cair seperti daun ganja, heroin, meskipun haram mengkonsumsinya namun tidak najis barangnya. Jadi suci. Cuma tidak boleh juga, haram juga untuk mengkonsumsi barang yang memudaratkan kepada badan. Nomor 14, barang yang suci, barang yang najis maksud kami ulang. Nomor 14, barang yang najis adalah apapun yang keluar dari lambung, dari perut. Seperti muntahan meskipun belum berubah, masih berbentuk pentol, umpamanya berbentuk mie. Tetap najis. Kecuali masih berbentuk biji-bijian yang tidak rusak kok andai kata ditanam masih tumbuh, itu kan sudah jelas ya. Ya, kita lanjutkan. Adapun yang keluar dari dada seperti riak, ya, ludah yang dipaksakan riak lah, atau turun dari otak seperti ingus, tidaklah najis. Keduanya berstatus suci. Demikian juga air ludah. Selanjutnya, barang yang najis adalah air susu binatang yang tidak boleh dimakan. Binatang yang tidak boleh dimakan, susunya itu najis, seperti air susu harimau, kucing, dan lainnya, anjing dan lainnya. Sedangkan air susu binatang yang boleh dimakan berstatus suci dan boleh dimakan. Susu sapi, susu kambing, susu kuda. Selanjutnya yang nomor 16, yang barang yang najis adalah bangkai. Bangkai artinya hayawan yang mati tanpa disembelih. Selain bangkai manusia, ikan, dan belalang. Termasuk dalam kategori ikan di sini adalah segala binatang air yang tidak bisa hidup di darat, meskipun tidak dinamai ikan.
Ada yang dinamai anjing laut, kuda laut, harimau laut umpamanya. Ini termasuk bangkai yang tidak najis. Termasuk dalam kategori bangkai yang najis adalah termasuk bangkai, dinamakan bangkai adalah bagian anggota badan yang terpotong dari hewan yang masih hidup. Ada sapi kok telinganya lepas, apa boleh disate? Jangan, karena itu termasuk bangkai lepas daripada hayawan yang hidup tanpa disembelih, walaupun masih boleh dimakan sebenarnya sapinya kok andai kata disembelih. Kecuali bulu binatang yang boleh dimakan bila terpotong dari badannya tidak berstatus najis. Jadi kecuali bulu binatang yang boleh dimakan bila terpotong dari badannya tidak berstatus najis, bila terlepas dari badannya tidak berstatus najis. Bulunya domba, bulunya ayam, bulunya sapi, kuda. Ini keterangannya bisa dilihat di karangan Abdullah Al-Hadrami, Muqaddimah Al-Hadramiyah, dicetak di Jeddah Darul Minhaj tahun 2011 halaman 64 sampai 65. Kenapa kok anggota tubuh yang terpotong dari hayawan yang bisa dimakan dan hayawannya itu masih hidup, anggota yang terpotong itu kok dikatakan juga bangkai? Karena berdasarkan hadis Nabi, ma kuti aminal bahimati wahiyah hayyatun fahiyah maitatun. Artinya apapun yang terpotong dari binatang yang masih hidup, maka potongan itu adalah bangkai. Hadis riwayat Abu Daud. Dilanjutkan, barang najis yang nomor 17 adalah darah selain hati dan limpa. Hati dan limpa meskipun termasuk kategori darah namun statusnya suci, tidak najis. Nomor 18, barang yang najis adalah air yang keluar dari mulut binatang seperti kerbau, kambing, dan selainnya pada saat memamah biak makanan. Itu air, pokoknya apa yang ada di mulutnya itu najis pada saat memamah biak, yaitu mengeluarkan makanan yang dari perutnya dikunyah lagi, itu namanya mamah biak. Sedangkan air yang keluar dari pinggiran mulutnya pada saat kehausan itu air liurnya tidak najis karena itu berasal dari mulut. Kemudian nomor 19, barang yang najis adalah air kulit yang melepuh atau menggelembung yang berbau. Kena panas sehingga melepuh isi air. Airnya kalau berubah bau itu najis. Bila tidak berbau maka tidak najis. Yang terakhir yaitu nomor 20, barang yang najis adalah asap dan uap dari barang najis yang dibakar, seperti asap dari kayu yang dikencingi atau asap dari kotoran kerbau yang dibakar. Kotoran sapi dikeringkan kemudian dibuat kayu bakar, itu asapnya najis. Nih, keterangan ini banyaknya barang yang najis banyak 20 ini diambil dari karangan Muhammad Nawawi Al-Jawi, yaitu Kasyifatus Sajah kitabnya, dicetak di Jakarta Darul Kutub Islamiyah tahun 2008 halaman 72 sampai 75. Nah, demikian macam-macam barang yang berstatus najis yang dapat membatalkan sholat atau ibadah lain yang mensyaratkan suci dari najis. Hal ini mesti diperhatikan oleh setiap muslim mengingat erat kaitannya dengan keabsahan ibadah yang dilakukan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, terima kasih.
Semoga banyak bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.